Itu saja. Oke, berarti kesimpulannya tidak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad, betul? Itu kan kesimpulan kamu. Kok kesimpulan saya? Lah, apa? Oke, adakah nabi selain daripada gini sob? Adakah nabi selain daripada Muhammad yang nyuruh minum kencing hewan? Carilah, aku nggak urus nabi lain. Oke, saya udah nyari nggak ketemu. Kamu nyari ada nggak ketemu? Ya udah kau simpulkan sendiri. Oke, berarti aku bersaksi bahwa tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Setuju, Sob? Ya, itu kesimpulan kau kan? Buset, dah si Unju ngeles. Gak usah ngeles gitu ya. Uncup ngeles, saudara-saudara. Gak usah ngeles. Kamu aja nggak bisa datangkan buktinya, diperintahkan ke seluruh muslim. Kan Sob, saya tidak begini, Sob. Saya tidak lagi mendebat kamu soal apakah perintah Muhammad itu kepada seluruh umat muslim atau tidak. Bahkan saya tadi sudah mengatakan sama kamu, Sob, apakah suku Uranah dan suku Ukel itu muslim? Kamu mengatakan tidak tahu. Bisa jadi mereka muslim, bisa jadi mereka kafir, betul? Tetapi yang dikatakan niatnya Muhammad itu niat yang baik. Bukan ingin niat melecehkan mereka, betul? Artinya kalau niat yang baik dilakukan oleh Muhammad, berarti terbuka peluang itu juga niatan yang baik kepada seluruh umat manusia, betul? Asumsimu. Kok asumsi? Kalau yang untuk seluruh umat, makanya aku bilang ada dalilnya. Kok kau maksa? Sob, kan niat Muhammad kan niat yang baik, niat mengobati. Betul? Kok maksa? Abdul Somad saja sudah mengatakan kencing onta itu obat, betul? Aduh. Udah ya, Dis ya? Mau lari? Kita udah pada kesimpulan. Oke lah, kesimpulannya begini, Sob. Setelah mereka minum air kencing onta itu, apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan Muhammad kepada mereka, Sob? Simpulkan kau. Bukan, menurut hadis tersebut, setelah mereka minum air kencing onta, aku sudah kesimpulan. Ya, silakan kau simpulkan. Aku mau nanya habis ini masalahnya. Oke. Betul atau tidak, Sob, bahwasanya kaki dan tangan mereka dipotong lalu mereka dijemur di padang pasir sampai meninggal? Melebar lah. Betul atau salah? Melebar. Jangan dulu melebar, Sob. Sebentar. Sob, kau yang melebar. Gini, betul atau salah bahwasanya orang-orang yang disuruh Muhammad minum air kencing hewan itu akhirnya dipotong tangan mereka sama kaki mereka, lalu badan mereka dilemparkan dalam keadaan hidup-hidup dijemur di padang pasir. Kayak gitu, Des. Enggak ngurusin kayak gitu. Kok nggak ngurusin gitu? Itu kan nabimu, Sob. Uncup sudah malu dengan nabinya. Enggak ngurusin kayak gitu. Yang kita bahas tadi tentang masalah kencing yang diminum. Ini kan masih ada lanjutannya. Dari Kristen dan Oke, lanjutannya masih ada nggak, Sob? Lanjutannya aku mau nanya masalahnya. Kau terus yang nanya. Oke, abis ini kamu nanya. Selanjutnya, Muhammad memenggal kaki dan tangan mereka dan menjemur badan mereka sampai meninggal di padang pasir, betul? Aku nggak bahas itu. Uncup ketakutan. 32. Ya, abad ke-7 itu. 600 sekian berarti kan udah abad ke-7. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah nabi yang dinubuatkan dalam Taurat maupun Injil. Dirinya adalah seseorang yang membenarkan ajaran-ajaran yang diajarkan sebelumnya, meneruskannya begitu. Dan dikatakan dalam Al-Quran bahwa namanya tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ahli-ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri, betul? Ya, betul, Bang. Di Al-Quran begitu. Tetapi ternyata semuanya bohong. Kenapa saya katakan bohong? Baik.
pada suatu waktu sahabat Muhammad yang bernama Umar ibnu Khattab pernah membawa lembaran-lembaran Taurat dan Injil, pernah membawa kitab Taurat dan Injil di hadapan Muhammad. Ya, karena Nabi bilang dia adalah pembawa dari Taurat, Injil dan meneruskannya. Oke, tetapi ternyata reaksi Muhammad tidaklah seperti yang diharapkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, wajah Muhammad muram durja dan dia mengamuk. Ayat mana itu, Bang? Waduh, tidak tahu dia. Baik, saya tunjukkan. Tulisan. Harusnya ada tulisan yang bilang marah. Iya, hadisnya, Bang. Kan ada hadisnya. Hadis yang mengatakan bahwa Muhammad berwajah. Baik, saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan hadis. Sebentar ya. Bentar. Taurat. Saya akan balikkan kamera saya buktikan kepada Anda bahwa kisah Bukankah itu ini sama, ada. Bang? Sama dengan Bible. Sekitar abad pertama, 2000 tahun yang lalu. Maksudnya? Itu suara apa, Bang? Coba dikecilkan dulu gimana, Bang? Halo? Sudah. Bukan, itu suara apa itu yang di belakang itu? Seperti ada orang main game atau bagaimana sih itu? Oh, ada main game dia. Iya, coba Abang bisa nggak pindah dulu ke tempat yang lain begitu? Nih ya, saya balikkan kamera saya, Bang ya. Saya tunjukkan sama Abang. Jadi Muhammad itu, Bang, mohon maaf, mungkin bahasa saya terlalu kasar. Dia itu seorang penipu. Loh, kok bisa Anda bilang gitu, Bang, penipu? Anda lancang ya. Nih, saya buktikan. Nih. Jadi ada satu kisah, sebentar. Nih ya. Nih, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar yang membawa Injil. Masa Injil membenarkan Muhammad, tapi orang bawa Injil malah ditegur? Gimana sih? Ibarat kata gini. Ibarat kata gini. Bang, ayatnya itu berita, Bang. Iya, ini itu kan berita, Bang, dia. Muhammad kan kisah hidupnya kan diberitakan lewat hadis. Betul? Nih, saya bacakan ya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar ibnu Khattab memegang lembaran dari kitab Injil yang dibawa oleh orang Yahudi. Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya. Dan kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau segera menegur Umar dengan tegas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda, apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh, aku telah membawakan kepada kalian agama yang putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Tukang klaim. Saya balikin dulu. Kan dibilang meneruskan, Bang, meneruskan. Ya, saya balikin dulu. Injil. Oke, saya balikin dulu. Betul tidak bahwasanya Nabi Muhammad sendiri bilang dia meneruskan. Oke. Betul tidak bahwasanya Injil membenarkan Muhammad? Injil datang sekitar 600 tahun sebelum Betul Al-Quran, tidak Bang. dia membenarkan Muhammad? Timelinenya beda, Bang. Timelinenya beda. Iya, ngerti saya, Bang, ngerti. Timelinenya beda. Injil sudah datang 700 tahun sebelum Muhammad datang. Benar tidak Injil itu membenarkan Muhammad, mengkonfirmasi Muhammad? Benar, Bang. Kalau benar, kenapa dia harus ngamuk-ngamuk sama Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab memegang Injil itu? Dia tidak bilang mengamuk, dia bilang agama dia meneruskan. Iya, dia menegur, Bang, dia menyalahkan perbuatan Umar tersebut nih loh. Saya bacakan lagi. Aduh, sulit bener Muslim nyambung. Lihat nih ya, lihat nih. Perhatikan.
Ketika Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat dari Injil dari yang dibawa oleh orang Yahudi, Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya. Kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, apa respon dia? Respon dia apa? Menegur. Menegur. Terus Ustaz. Kenapa Dia ditegur menegur. buku yang membenarkan Muhammad? Gimana sih? Buku Ya, yang betul, Bang. membenarkan Muhammad seharusnya Muhammad malah Tidak berkata, mungkin- wahai tidak mungkin orang Umar, Yahudi- betul orang kan yang Yahudi saya membawa katakan Bible. bahwa kitab itu membenarkan saya? Itu yang seharusnya dilakukan oleh Muhammad. Ini malah ditegur gimana? Tidak Bilang mungkin saja orang takut Yahudi ketahuan. membawa Bible. Harusnya Orang Yahudi membawa seandainya dulu ada lagu, Taurat. seandainya Yahudi ada membawa lagu, Taurat, Bang. Bang, seandainya dulu di situ ada Umar, ada Muhammad, ada saya, ada lagu, saya nyanyi begini. Oh, oh, kamu ketahuan, tidak ada namamu di dalam Injil. Tereret, 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 tereret. Oh, oh. Ya Itu memang ditegur, benar Bang. ketahuan. Ya ditegur, itu ditegur karena itu belum Bahkan lengkap. bahkan di dalam riwayat Itu lain, lengkap, wajah meneruskan. Bang, bahkan di dalam riwayat lain dikatakan wajah Muhammad itu memerah dia. Saking dia marahnya dengan Umar. Di dalam Dia Al-Quran, menegur, Bang. Karena itu belum lengkap. maksudnya gimana? Kan meneruskan kitab Taurat, meneruskan Bible. Dia menegur Baik. itu karena Saya akan belum lengkap. tunjukkan apa kata Al-Quran ya. Nih. Saya akan tunjukkan bahwa di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih, saya tunjukkan. Aduh. Nih ya, saya bukakan Quran di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46 ya. Dan Muhammad tidak percaya dengan ayat ini. Saya balikan ya. Surat Al-Maidah ayat 46, betul? Maaf ya, saya agak sedikit pilek ya teman-teman, mohon maaf. Oke, dikatakan apa di sini? Perhatikan. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya apa? Ada apa Ada dalam petunjuk. Injil? Petunjuk Cahaya. dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau Al-Quran bilang dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, sementara Muhammad reaksi ketika melihat sahabatnya membawa kitab yang ada petunjuk dan cahaya, malah muram durja. Artinya, Muhammad adalah orang yang dia panas dia dengan kebenaran Taurat dan Injil. Dia panas dengan petunjuk dan cahaya yang ada dalam Taurat dan Injil. Makanya tiada lain, tiada bukan Muhammad, tiada lain adalah Syaitonir Rajim. Karena dia tidak mau menerima Dia kebenaran. menegur karena belum lengkap. Dia menegur karena belum lengkap. Dia meneruskan Taurat Injil. Menegur karena belum lengkap apanya sih Bang? Aduh. Timelinenya beda, Bang. Susah lah kamu Timelinenya nih Taurat. Bang. Sulit Taurat ini. sekitar 5.000 tahun. Injil sekitar 2.000 tahun. Al-Quran 1.400 tahun. Timelinenya beda, Bang. Ini Anda ini Bilang guru meneruskan. matematika malah ngobrol soal agama ini Anda ini. Saya tahu, Bang. Saya tahu sejarah, Bang. Sejarah banyak saya tahu, Bang. Al-Quran di abad ke-7 mengatakan bahwa Injil adalah kitab yang terdapat petunjuk dan cahaya kebenaran di dalamnya. Betul? Betul. Tetapi ketika sahabat Muhammad Umar ibnu Khattab membawa kitab tersebut, kenapa Muhammad malah marah-marah dan wajahnya merah? Marah dia menegur Umar bin Khattab. Kenapa? Dia menegur karena kenapa tertulis di situ orang Yahudi membawa Injil. Orang Yahudi seharusnya membawa kitab Taurat. Orang Yahudi seharusnya membawa kitab Taurat. Bang, belajar dulu sana ya, Dia belajar menegur dulu. Di bawah dulu Karena sana. belum Aduh.